Halo guys, balik lagi bareng aku di Neva YouTube. Sitno ke YouTube. Oh iya guys, di video kali ini aku akan ngebahas tuntas semua masalah jerawat. Nah, tapi di sini aku akan ngebahas part to part setiap permasalahannya. Nah, untuk di video kali ini aku akan ngebahas tentang penyebab timbulnya jerawat di muka kita. Nah, sebelum aku melanjutkan semuanya, pastikan kalian tidak skip videonya agar kalian tidak ketinggalan setiap informasi yang aku kasih sama kalian. No, kok berani banget sih kayak ngebahas tentang jerawat? Duh, sebenarnya sih nggak berani sih, tapi aku di sini beraniin diri. Nah, di sini aku tuh bukan beauty vlogger, tetapi aku di sini cuma mau ngasih informasi sama kalian berdasarkan pengalaman yang aku jalanin selama ini. Karena aku tuh yang namanya jerawatan tuh dari zaman ABG, dari zaman umur 13 tahun sampai sekarang aku umur 20 tahun. Jadi selama itu aku jerawatan. Nah, dari itu aku jadi tahu nih masalah jerawat itu apa, cara menyembuhkannya gimana, kenapa jerawat aku tuh datang terus pergi, datang terus pergi. Nah, gitu-gitu aja aku sekarang jadi tahu apa penyebabnya. Nah, di sini jadi aku cuma mau ngasih informasi sama kalian, barangkali kalian sama kayak aku. Jadi pastikan kalian terus tonton video aku ya. Jerawat, kenapa sih kamu bisa muncul di muka aku? Kenapa? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, sebelum kalian untuk mengobati jerawat kalian dengan skincare, pastikan kalian tahu dulu sih penyebab jerawat di muka kalian itu apa. Oke, sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat jerawat kalian itu muncul. Jerawat itu muncul karena kotoran itu tersumbat di pori-pori kulit kita. Selain itu, produksi minyak di kulit kita itu berlebih dan terinfeksi bakteri. Nah, yang dimaksud dengan kotoran itu yang seperti apa sih nih? Misalnya, kalian keluar rumah, apalagi nih kan kalau di kota ya kan, kalian keluar rumah jalan kaki ataupun mungkin kalian naik motor, nah kalian tuh gak pakai masker muka. Nah, otomatis si debu, si polusi itu masukkan ke dalam kulit kita. Nah, dari hal itulah yang membuat jerawat itu muncul di kulit kita, karena si pori-pori kita tuh kayak tertutup, tersumbat oleh si polusi dan si debu itu. Nah, pastiin kalian kalau mau kemana-mana kalian harus pakai masker agar kulit kalian terlindung dari yang namanya debu dan polusi. Terus yang kedua itu faktornya adalah karena produksi minyak di kulit kita tuh berlebih. Kayak kalian pernah nggak sih ngalamin muka kalian tuh berminyak banget, kayak kalian tuh gudangnya minyak itu ada di muka kalian gitu loh. Nah, sebenarnya produksi minyak berlebih di muka itu juga bisa menyebabkan jerawat. Tetapi kalau misalnya kulit kalian kering juga, itu juga bisa menyebabkan kulit kalian berjerawat. Nah, pastiin kulit kalian itu tidak berminyak dan tidak juga kering. Pastiin kulit kalian itu sedang-sedang aja, alias kulit kalian tuh lembab. Nah, untuk kulit lembab itu aku punya tipsnya. Nah, nanti aku akan bahas di video part berikutnya aku akan bahas caranya agar kulit kalian tidak berminyak dan tidak kering, agar kulit kalian lembab. Nah, terus penyebab jerawat muncul itu kan tadi bilang karena terinfeksi bakteri. Sebenarnya maksudnya apa sih? Nah, kalian dalam sehari itu pegang muka kalian berapa kali? Nih, kalian nggak tahu kan si tangan kalian itu habis pegang apa aja. Nah, bisa aja tuh di tangan kalian tuh banyak banget mengandung bakteri. Aku saranin sama kalian, pastiin kalian di saat kalian akan pegang muka kalian cuci tangan dulu. Atau mungkin jangan sering-sering banget pegang muka kalian, karena itu akan lebih memperparah jerawat kalian. Aku tuh udah kayak kalau kemana-mana pakai masker, terus muka aku tuh nggak berminyak, nggak kering, muka aku udah lembab. Terus aku juga nggak sering banget kok pegang muka aku, tapi kenapa ya kok aku jerawatan terus? Nah, ada faktor lain yang membuat kalian jerawatan terus. Nah, apakah faktornya? Yang pertama adalah hormon, yang kedua adalah karena gen atau genetik. Nah, berbicara tentang hormon, kalian kalau misalnya
pas di zaman ABG gitu ya, pas zaman SMP, pasti itu tuh kayak kita tuh kayak zaman SMP itu adalah zaman dimana kita itu masih labil-labilnya, kita mudah emosian, terus kita apa-apa serba kepikiran, kita selalu terobsesi pengen ini, pengen itu, apa-apa pengen serba diturutin, terus kita muncul rasa suka sama lawan jenis. Nah, mungkin itu juga sih pengaruh dari si jerawat itu sendiri biasanya muncul di muka kalian. Kemudian si faktor jerawat itu karena faktor gen atau genetik. Nah, pastiin kalian ibu atau bapak kalian atau nenek, mungkin kakek kalian dulu itu pas zaman mudanya jerawatan atau enggak. Nah, kalau misalnya ada di antara itu jerawatan, nah otomatis berarti kalian jerawatan karena faktor genetik. Nah, kebetulan aku juga jerawatan karena faktor genetik. Jadi sebenarnya buat jerawatan karena faktor genetik itu buat ngilanginnya itu susah gampang banget. Mungkin akan bener-bener sembuh, bahkan bener-bener gak ada kalau misalnya kalian udah dewasa dan umur kalian udah mungkin 20 tahunan ke atas. Tapi kalian gak usah bingung karena aku akan ngasih tips sama kalian si obat minum buat si jerawat. Tapi aku akan ngebahas itu di part video berikutnya untuk ngebahas si masalah jerawat sama cara pengobatannya. Nah, ada hal lain nih, kalau misalnya kalian udah nikah, penyebab dari jerawat itu adalah yang pertama mungkin dari pil KB. Nok mah so tahu, bukannya so tahu, tapi aku kayak tanya-tanya sih ke teman aku yang udah nikah, dia juga kayak pas waktu remaja, pas waktu belum nikah, dia itu mukanya mulus, tapi pas udah nikah dia jerawatan atau mungkin ada flek hitam. Itu tuh karena penyebabnya karena pil KB. Nah, selain dari pil KB, si faktor jerawat itu bisa juga karena bawaan dari hamil atau bumil. Nah, kalau misalnya kalian hamil, habis hamil atau misalnya kalian pas hamilnya muncul jerawat atau flek hitam kayak gitu, itu juga bisa dari pemicu penyebab jerawat. Aku nggak seperti itu juga, aku nggak karena stres, aku nggak karena pil KB, mungkin aku karena nggak hamil, aku masih kuliah, aku masih kerja, aku masih kayak masih kayak happy sendiri aja gitu. Aku yakin itu akibat dari salah skincare. Kenapa dari salah skincare? Kalian sadar nggak sih kalian itu pakai skincare bahan-bahannya apa aja, cocok enggak di kulit kalian? Nah, pastiin kalian kalau pilih skincare, jangan yang kayak gini. Beli skincare ini pastikan kulit kalian putih dalam 7 hari. Atau misalnya kalian beli skincare nanti si kulit kalian tuh kayak putih pucat, aku saranin sama kalian gak boleh tergiur, kalian gak boleh skincare yang kayak janjiin kulit kalian itu bakal putih dalam waktu 7 hari. Atau mungkin kalian gak tahu gitu, pas kalian pakai si skincare itu tuh kulit kalian tuh putih banget. Emang bagus sih putih, tapi kalian tahu gak sih itu tuh kayak mengandung merkuri banyak banget, itu tuh bisa menyebabkan jerawat. Nah, kalian jangan pakai skincare yang seperti itu, kalian jangan sampai salah pilih skincare. Intinya kalian gak boleh pilih skincare yang membuat kulit kalian itu putih. Kalian boleh aja pilih skincare yang menyehatkan buat kulit kalian, kayak kulit kalian tuh cerah, kulit kalian tuh lembab. Nah, itu aku saranin buat kalian pilih skincare yang seperti itu aja. Oke guys, mungkin cuma segitu dulu informasi yang aku kasih tahu saat ini buat kalian. Nah, untuk informasi yang berikutnya pastikan kalian terus nonton video aku untuk di part-part berikutnya agar kalian tidak ketinggalan setiap informasi yang aku kasih tahu sama kalian, karena di sini aku akan membahas tuntas semua masalah jerawat, penyebabnya, pengobatannya, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih guys buat kalian yang sudah menonton video aku. Pastiin kalian terus support YouTube channel aku, dan pastiin kalian subscribe YouTube channel aku buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton.